Nah, saat membuka pintu, Kak Romi dibuat kaget dengan apa yang dia lihat di depan pintu rumahnya. Dengan wajah seram dan marah, sosok wanita yang dikirim di toko bude tersebut berada di depan rumahnya, bertatap muka langsung dengan Kak Romi. Makhluk tersebut berkata dengan beringasnya, "Kalau berani besok malam datang ke toko, ayo bertengkar dengan saya di sana." Wanita yang kerap disapa Lala ini akan menceritakan tentang toko yang dimiliki oleh budenya dan tentang dirinya yang terkena dampaknya. Waktu itu, Lala mendengarkan cerita dari budenya yang sedang berbincang dengan beberapa saudaranya tentang apa yang dialami oleh tempat usahanya. Budenya Lala ini punya usaha rias pengantin dan penyewaan alat-alat pengantin. Bude adalah sebutan untuk kakak perempuan dari ibu atau bapak kalau di Jawa. Bude merasa beberapa hari belakangan ini dengan jelas terlihat usaha miliknya sedikit sepi pelanggan. Tidak seperti biasanya yang setiap hari pasti ada yang datang. Entah itu menyewa baju atau hanya untuk merias. Melihat ada yang janggal dengan tokonya, Pak Ade berusaha memberikan beberapa doa-doa yang dia bisa untuk kelancaran dan kenormalan tempat usahanya. Pak Ade adalah orang yang sedikit agamis. Sementara Bude adalah orang yang tidak begitu percaya akan hal-hal yang mistis. Ia selalu berpikir bahwa itu adalah hal yang lumrah dalam usaha. Apalagi usaha yang dijalaninya ini sedang booming di desanya. Jadi banyak orang yang ikut membuka usaha sepertinya. Hari demi hari setelah Pak Ade memberikan doa-doanya, tidak ada yang berubah dari toko tersebut. Toko itu tetap sepi pengunjung. Mendengar cerita itu, Lala menjadi ingat dengan ucapan kakak kelasnya dulu yang pintar akan hal-hal seperti itu. Lala lantas bicara kepada Bude. "Bude, saya punya teman yang mengerti tentang hal-hal seperti itu. Nanti coba aku tanya ke dia tentang tokonya Bude yang mendadak sepi." Namun Bude menghiraukan ucapan Lala. Tapi nenek yang berada di sampingnya ikut menimpali dan berkata, "Iya, coba ditanyakan, gak apa-apa." Malam harinya pun Lala langsung berkunjung ke rumah Kak Romi. Di situ ia menceritakan semua apa yang terjadi dengan toko budenya yang mendadak sepi pengunjung. Kak Romi pun langsung mengajak Lala untuk melihat toko budenya. Sebenarnya Kak Romi juga bisa melihat toko bude dari rumahnya, tapi dia ingin memastikan langsung ke toko tersebut dan melihat secara gamblang apa yang sebenarnya terjadi di toko itu. Setelah sampai di toko dengan ditemani Lala dan nenek, Kak Romi mulai melihat sekeliling toko tersebut, sedikit berdiam, entah apa yang dilakukannya. Kemudian ia berkata, "Nek, di sini ada 3 makhluk perempuan. Yang pertama itu memang dia sudah lama berada di sini. Yang kedua adalah sosok perempuan tua. Yang ketiga adalah makhluk kiriman. Ada yang sengaja mengirim sosok itu untuk bersemayam di toko ini, dan kiriman itu dikubur." Kak Romi melihat semua yang ada di toko bude, termasuk makhluk yang dikirimkan ke toko bude. Seketika itu juga Lala, Kak Romi dan nenek mencari-cari apa yang ditanam di sekitar toko tersebut. Namun sudah hampir 1 jam tidak ada yang ditemukan. Mereka tak mau berhenti begitu saja. Nenek yang sudah berusia lanjut pun dengan semangatnya mencari. Angin yang berhembus kencang sama sekali tak dihiraukan. Sampai akhirnya Kak Romi berkata, "Nah, di sini tempatnya mengubur kiriman itu." Dengan menunjuk tempatnya, di samping toilet telah tempatnya, di bawah lantai keramik, toko bude berbentuk kotak persegi, di mana toilet berada di pojok kiri belakang, dan di depan toilet itu adalah kamar. Sedangkan di samping pintu kamar ada lemari, serta sofa dan beberapa etalase yang berada di samping tembok penyekat antara toilet dengan ruang utama toko. Dengan melihat sifat bude yang tidak begitu percaya akan hal-hal mistis, tidak mungkin rasanya untuk mengambil barang kiriman itu. Dengan membongkar keramik toko tersebut, akhirnya Kak Romi mencoba untuk mengambilnya dengan cara lain, dengan cara gaib yang ia bisa. Malam itu, Kak Romi yang sudah mengetahui letak barang kiriman memutuskan untuk pulang dan akan mengambil barang itu esok harinya.
karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Selesai dengan kegiatan malam itu di toko Bude, nenek memberikan amplop kepada Lala yang ditujukan kepada Kak Romi yang sudah pulang. Paginya Lala kembali ke rumah Kak Romi untuk memberikan amplop yang diberi nenek. "Kak, ini titipan dari nenek." Kak Romi pun menolaknya. "Apa ini? Tidak usah." "Tidak tahu dari nenek, sudahlah terima aja." Dengan rasa tak enak, Kak Romi akhirnya menerimanya. "Maaf, sebenarnya saya juga tidak berani membuka ini, karena niat saya cuma menolong. Nanti kalau saya menerima semuanya, saya takut disangka yang tidak baik sama orang." Kak Romi tidak mau disangka dukun karena setiap membantu dia diberi imbalan. Lama berbincang di rumah Kak Romi, tiba-tiba Kak Romi bilang kalau nanti malam dia akan ke toko lagi. "Nanti malam saya mau ke toko Budemu lagi lah, untuk melakukan pengambilan barang kiriman itu." "Lah, kenapa Kak? Bukannya tadi malam udah selesai?" "Belum, tadi malam saya mau melakukan tapi keburu malam. Dan tak hanya itu saja." Di situ Kak Romi menceritakan apa yang terjadi pada malam hari ketika ia pulang dari toko Budi. Selepas pulang ia masuk ke rumah. Tak berapa lama pintu rumah ada yang mengetuk. Mendengar suara ketukan tersebut, sontak ibu Kak Romi berniat membukanya. Memiliki firasat yang tidak enak dalam hati Kak Romi berkata, "Lah kan pagar rumah sudah saya kunci, kok bisa ada yang mengetuk pintu?" Dengan tergesa Kak Romi pun menghampiri ibunya yang berada di dapur dan melarang ibunya membuka pintu rumah. "Tidak usah Bu, saya saja yang membukakan." Nah, saat membuka pintu, Kak Romi dibuat kaget dengan apa yang dia lihat di depan pintu rumahnya. Dengan wajah seram dan marah, sosok wanita yang dikirim di toko Bude tersebut berada di depan rumahnya, bertatap muka langsung dengan Kak Romi. Makhluk tersebut berkata dengan beringasnya, "Kalau berani besok malam datang ke toko, ayo bertengkar dengan saya di sana." Mungkin makhluk itu marah dan mendatangi Kak Romi, serta menantangnya karena Kak Romi telah mengambil barang yang ditanam di toko Bude. Setelah obrolan itu pun Lala pamit pulang dan ia berkata akan menemani Kak Romi nanti malam. Malam harinya, Lala menunggu Kak Romi di depan toko. Terlihat dari kejauhan motor Kak Romi mendekat. Dari apa yang diceritakan Kak Romi tadi yang akan bertengkar dengan makhluk itu, di dalam hatinya Lala sebenarnya ia sangat penasaran dengan hal-hal gaib yang diceritakan oleh Kak Romi. Kemudian Lala pun memberanikan diri untuk ikut dalam ritual yang Kak Romi lakukan. "Kak, nanti saya boleh ikut tidak?" "Kamu mau ikut?" "Ya tidak apa-apa. Nanti saya kasih tahu apa saja yang harus kamu lakukan. Dan kalau kamu mau nanti saya kasih tahu caranya juga, tapi pelan-pelan ya," jawab Kak Romi. Lala pun mengiyakan dan kemudian mereka masuk ke dalam toko dan mencari tempat yang seminim mungkin dari cahaya agar Kak Romi bisa fokus. Setelah obrolan kecil itu, mereka berdua masuk ke dalam toko dan Kak Romi pun meminta Lala untuk mematikan semua lampu yang ada di toko. Dan Lala pun duduk di sofa samping lemari dan menghadap tembok. Sedangkan Kak Romi memilih untuk berada di pojok kiri depan area toko, di antara etalase. "Kamu tutup mata, cukup membaca surat-surat pendek yang kamu hafal. Dan kalau kamu mendengar ada suara yang memanggil kamu atau kalau merasa ada hal-hal yang lainnya, kamu jangan membuka mata. Kalau kamu membuka mata, kamu akan tahu semuanya yang ada di toko ini," jelas Kak Romi. "Udah, silakan." Dengan aba-aba dari Kak Romi, Lala mulai memejamkan mata dan membaca semua surat pendek yang ia hafal. Berulang-ulang Lala baca dan tidak terjadi apa-apa. Hingga akhirnya Lala kaget karena mendengar suara perempuan yang tertawa. Tawa itu jelas didengarnya. Suara tawa itu terdengar seperti melewati belakangnya dan kemudian menjauh. Lala sebisa mungkin berpikir positif. Itu hanyalah suara yang membeli bensin di sebelah toko Bude. Hingga Lala akhirnya melanjutkan membaca surat-surat pendek. Tak berselang lama hal lain terjadi. Telinganya Lala seakan-akan ada yang meniup bergantian kiri dan kanan sebanyak 3 kali, yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kembali Lala mencoba berpikir positif, hanyalah angin yang lewat.
Tapi Lala teringat bahwa semua pintu di toko tersebut telah ditutup. Walaupun terdapat satu kipas angin di dinding, dan itu pun terletak tepat di atas sofa. Yang artinya jika kipas itu menyala pun, angin akan terasa di kepala bukan di telinga. Lala berusaha kembali fokus dengan membaca surat-surat pendek. Namun lagi-lagi terdengar suara. Kali ini bukan suara perempuan tertawa, tapi suara tutup botol kaca terjatuh di lantai. Suara itu terdengar dari arah belakang, di mana tempat Kak Romi duduk. Dan tak berselang lama, Lala merasakan ada gesekan jari. Gesekan itu terasa tipis di punggung. Lala mengira mungkin itu gesekan dari Kak Romi yang sedang berinteraksi dengan makhluk tersebut. Tak terasa sudah 30 menit, Lala memejamkan mata dengan suara-suara yang sangat mengganggu dirinya. Sudah selesai, kata Kak Romi. Menandakan semuanya selesai dan Lala sudah diperbolehkan membuka mata. Lala pun bergegas berdiri untuk menyalakan lampu dan terdiam, mengingat apa yang terjadi dengan dirinya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan energi tidak nyaman itu di sekitarnya. Terlihat juga Kak Romi menghela nafas cepat dan sedikit lemas karena energinya terkuras. Mereka berdua duduk di sofa dan meminum air yang sudah disediakan oleh nenek. Merasa ada yang tidak beres, lalu Lala pun bertanya pada Kak Romi, "Kak, tadi kakak menjaga saya kan?" "Tidak, dari tadi saya duduk di pojok sana. Tapi tadi itu ada sosok makhluk halus yang ingin mengganggu kamu. Untung saja kamu tetap memejamkan mata," jelas Kak Romi. Lala pun teringat dengan tutup botol yang terjatuh. Ia pun lantas menuju tempat Kak Romi duduk dan mencari di mana tutup botol tadi yang terjatuh. "Tadi ada suara tutup botol yang jatuh di mana ya?" "Tidak, itu tadi percikan saya sama makhluk tadi. Ada crash sedikit lah. Sudah, kiriman tadi sudah saya kembalikan ke yang mengirim," kata Kak Romi. "Untung kamu tidak membuka mata. Kalau kamu membuka mata, kamu akan tahu semua makhluk apa saja yang ada di toko itu dan sekitarnya. Kalau kamu belum siap melihat yang seperti itu, resikonya besar. Kamu bisa depresi dan gangguan jiwa." "Ya udah Kak, aku tidak usah kakak ajari saja," balas Lala karena ia takut tidak bisa menanggung resiko itu. Baru mendengar suara-suara saja ia sudah dibuat merinding, apalagi jika melihat wujud asli dari sosok gaib itu. Malam itu juga, Lala dan Kak Romi singgah sebentar di rumah Bude, sekedar memberitahu apa yang terjadi di tokonya. Malam itu selesai dengan perasaan Lala yang masih terbayang apa jadinya jika ia membuka mata. Semua bayang-bayang aneh itu bercampur di pikirannya. Malam itu setelah mengantar Kak Romi ke depan toko, Lala melangkahkan kaki menuju rumahnya yang berada di belakang samping toko Bude. Namun Lala merasakan pundaknya yang begitu berat di malam itu. Dan tak hanya itu saja, badannya rasanya lemas seperti habis kerja rodi. Padahal Lala hanya duduk berdiam diri tak melakukan apa-apa yang menguras tenaga. Perutnya pun rasanya mual. Dengan tangan dan kaki gemetar hebat dengan nafas yang tersengal-sengal. Rasanya malam itu sangat lemas. Setelah sampai di rumah, Lala bergegas menghubungi Kak Romi. Lala menanyakan tentang apa yang ia rasakan. Kak Romi berkata, "Tidak apa-apa, besok ikut saya juga mau main ke rumah paman saya." Lala pun hanya mengiyakan saja tanpa protes. Esok harinya, di depan sekolah Lala bertemu Kak Romi dan dia melakukan sesuatu pada pundaknya. Entah apa yang ia lakukan, pundaknya Lala terasa sedikit ringan setelahnya. "Sudah, itu tadi malam ada yang lewat. Yang lewat itu monyet, dia suka kamu. Sekarang kamu ditandai oleh monyet itu," kata Kak Romi. "Ditandai gimana Kak?" tanyanya. "Ya karena kamu tadi malam ikut saya, jadi badanmu itu ibaratkan sudah bolong. Jadi bisa dimasuki makhluk seperti itu. Tenang, tapi bisa ditutup kok. Tapi ya pelan-pelan, tidak bisa langsung tertutup," jelas Kak Romi. Hari demi hari setelah kejadian 2 malam tersebut, toko Bude kembali normal seperti biasa. Ada pelanggan yang berkunjung ke toko Bude. Sampai sekarang entah siapa yang menanam sesuatu di toko Bude, karena Kak Romi tak mau menyebutkan siapa pelakunya. Yang penting toko Budemu sudah kembali normal seperti sebelumnya.
Masalah siapa pelaku yang mengirim itu, biarkan saja. Doakan orang itu biar tobat dan tak melakukan hal semacam itu lagi yang berhubungan dengan makhluk gaib. Dan setelah kejadian tersebut, Lala merasa dirinya lebih sensitif terhadap hal yang tidak kasat mata, seperti suara-suara dan bayangan yang mungkin hanya halusinasi Lala saja. Itulah cerita kiriman yang ditanam. Cerita dari teman saya yang bernama Nabila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.